Buat kamu, kaum mendang-mending wajib tahu. Seringkali kita itu suka denger ya orang bilang, mending kamu lah, kamu kan masih bisa jagain anak, kerja, kamu kan masih bisa ya berbagai macam, mending kamu masih bisa gitu. Seringkali kita membuat orang lain merasa bahwa tantangan yang sedang ada di dalam hidupnya itu nggak seberapa dibandingin dengan diri kita sendiri. Mungkin maksud kita adalah untuk menyemangati diri kita, tapi yang perlu kalian ingat, jangan sampai kita nyemangati diri kita tapi dengan menjatuhkan mental atau semangat orang lain ya. Kau mendang-mending wajib tahu ini. Kita sebagai sesama perempuan, terutama apalagi kalau kita sebagai sesama orang dengan autoimun, itu wajib banget namanya saling support. Apalagi kalau di masa-masa yang berat kayak yang sekarang aku alamin. Ini waktu video ini aku buat ini di hari Senin tanggal 20 April 2026. Hari ini anakku sudah 5 hari opnam, termasuk Kamis pagi minggu lalu, Rabu sore minggu lalu aku yang opnam. Jadi anakku yang pertama ini demam, muntah dari Selasa minggu lalu. Di rumah aku otomatis kan pasti berinteraksi ya, walaupun beda kamar. Akhirnya aku kena virus, dan secara orang dengan autoimun itu kan nggak boleh kena virus atau bakteri, karena ketika imunnya berusaha untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri, itu justru akan membuat kita flare atau kambuh. Rabu pagi badanku mulai kaku, tapi aku masih berusaha untuk masuk kantor karena kadang biasanya memang kekakuan itu datang di pagi hari, tapi ketika aku pakai aktivitas seperti biasa, lama-lama dia akan lemas sendiri. Tapi yang terjadi semakin siang semakin kaku, nafasku semakin berat, dan akhirnya sekitar jam 2an benar-benar udah gak kuat. Dan akhirnya aku nunggu suamiku pulang kantor untuk bisa jemput aku ke kantorku dan bawa aku ke IGD. Nah, sekarang anakku ternyata kena DBD. Kayaknya memang lagi musim, jadi hati-hati mama-mama, jaga ini ya, lingkungan rumah. Cari lagi untuk mencegah DBD itu harus bagaimana, karena ini bulan-bulan April ini bulan-bulan pancaroba, pergantian musim, banyak virus, banyak penyakit yang mungkin tadinya nampak sederhana jadi tidak sederhana. Jangan pernah meremehkan gitu. Nah, gitu aja sih dari aku. Jadi kaum mendang-mending wajib tahu kalau yang pernah aku rasain tuh ada kata-kata dari temen aku gini, ya kamu kan mending walaupun kamu opnam tapi kamu bisa tidur di rumah sakit, tidur nggak mikir apa-apa. Nah, si kamu mendang-mending wajib tahu ya, orang dengan autoimun itu dia opnam karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekalipun dia tidur, asal kamu tahu seluruh badan itu rasanya itu nggak enak, nyeri iya, panas. Jadi di dalam, kalau di termo gitu mungkin suhu normal, tapi di dalam badan ini rasanya kayak terbakar, benar-benar terbakar, dan itu bikin nggak bisa tidur. Dan kalau di rumah sakit itu kan semua obat masuknya lewat infus ya, disuntikan. Orang autoimun itu kalau sudah opnam itu artinya dia udah benar-benar nggak kuat, dan rasa sakitnya udah tidak bisa ditahan lagi dengan obat yang diminum secara oral. Jadi memang harus dengan obat suntik, dimana obat itu dosisnya pastinya lebih tinggi, baru dia bisa istirahat. Jadi kaum mendang-mending wajib tahu kalau
nggak sesederhana itu gitu. Nah, buat kalian para mama yang mungkin saat ini juga sedang ngalamin tantangan dalam hidup kalian, entah itu merawat anak, merawat suami, merawat orang tua, tulis ya di kolom komen apa yang sedang kalian alami di sini, karena salah satu jalan supaya kita bisa lebih merasa ringan beban kita menjalaninya adalah dengan curhat. Silakan curhat di kolom komen sini, nggak apa-apa, feel free aja, memang sini tempatnya curhat. Jangan lupa juga klik follow supaya kita bisa stay in touch ya, supaya kita bisa terus saling menguatkan sebagai seorang mama, seorang istri, dan seorang dengan autoimun. Tetap semangat, salam remisi.